Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, eh, Ibu Hairunisa SH, Stat MAKTR. Dan perkenalkan nama saya Putra Ainun Nur. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Evaluasi Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Next. Adapun materi yang saya akan bahas pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka, dan yang terakhir ada metode penelitian. Next. Next. Nah, saya akan membahas latar belakang. Nah, di sini eh, ada 4 yang melatar belakangi, yaitu ada laporan keuangan sebagai alat komunikasi utama dengan pemangku kepentingan. Nah, perkembangan dunia bisnis global menuntut tingkat akuntabilitas dan transparansi yang semakin tinggi dari setiap entitas korporat. Dalam konteks ini, laporan keuangan sebagai alat komunikasi utama antara perusahaan dan pemangku kepentingan seperti investor, kreditur maupun masyarakat. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik sebenarnya. Fenomena ini seperti manipulasi akuntansi, agresivitas pelaporan keuangan, dan kecurangan atau fraud yang masih marak ditemukan. Sebagai contohnya itu pada kasus yang pernah terjadi pada PT Garuda Indonesia yang menjadi salah satu bukti nyata bahwa lemahnya eh, kualitas pelaporan keuangan dan sistem pengawasan internal. Kemudian, good corporate governance diyakinkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena good governance sendiri itu adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai prinsip transparansi, accountability, responsibility, dan eh, fairness. Kemudian, sektor manufaktur ini dipilih karena kontribusi besar terhadap PDB dan kompleksitas operasional. Sektor manufaktur ini dipilih karena memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB serta karakteristik operasional yang kompleks dan rawan terhadap masalah agensi serta manipulasi laba. Next, next, next slide, next slide. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini terkait dengan latar belakang. Yang pertama itu ada dampak pro dampak proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap mutu laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, yang kedua, seberapa besar ukuran komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, apakah ada dampak yang signifikan dari kepemilikan institusional pada kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, bagaimanakah pengaruh simultan mekanisme good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya,
Kemudian ada pun pertanyaan penelitiannya. Yang pertama ada bagaimana pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Yang kedua, seberapa besar pengaruh ukuran komite audit terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di BI. Yang ketiga ada apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Keempat, bagaimana pengaruh simultan mekanisme good corporate governance yang terdiri dari Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan kepemilikan institusional terhadap kualitas laporan keuangan. Next. Nah, adapun tujuan penelitian pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terbaru mengenai dampak good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan secara rinci. Sasaran dari penelitian ini mencakup yang pertama ada menganalisis. Nah, menganalisis dampak signifikan ukuran komite audit terhadap kualitas laporan keuangan dengan menggunakan nilai persentase laba sebagai indikator pengukur. Yang kedua ada menilai dampak signifikan dari proporsi Dewan Komisaris independen terhadap kualitas laporan keuangan yang diukur melalui nilai persentensis keuangan. Yang ketiga menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap kualitas laporan keuangan. Yang terakhir, mengkaji pengaruh simultan mekanisme good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Next slide. Nah, adapun manfaat penelitiannya terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu merekonsiliasi ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara good corporate governance dan kualitas laporan keuangan dengan menggunakan data data sampel dan paradia yang lebih mutakhir. Kemudian manfaat praktiknya yaitu hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan wawasan mengenai praktik good governance dan kualitas laporan keuangan di Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur yang memiliki karakteristik unik. Selanjutnya, selanjutnya masuk ke materi kedua yaitu bab 2 kajian pustaka. Next slide. Nah, pada kajian pustaka ini terdiri dari 5 eh, yang saya akan teliti, yaitu pertama kualitas laporan keuangan, yang kedua good corporate governance, yang ketiga ada komite audit, yang keempat ada Dewan Komisaris Independen, dan yang terakhir ada kepemilikan institusional. Nah, kualitas laporan keuangan adalah fondasi utama dalam dunia investasi dan pengambil keputusan ekonomi. Pada hakikatnya, laporan keuangan yang berkualitas adalah yang mampu menyajikan informasi secara penuh dan dapat mencerminkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya dari suatu bebas perusahaan bebas dari biasa dan rekayasa yang menyesatkan. Next slide. Nah, kemudian good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik adalah sebuah cara untuk mengatur dan mengawasi bagaimana perusahaan berjalan dengan tujuan agar bisa memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat. Pada sistem ini terdiri dari beberapa bagian penting seperti tanggung jawab, eh, keterbukaan, dan keadilan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kemudian ada komite audit. Komite audit adalah kelompok yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas utamanya adalah membantu Dewan dalam mengawasi kualitas dan kejujuran laporan keuangan pada perusahaan. Nah, seberapa baik sistem pengendalian internal berjalan,
kepatuhan terhadap hukum, serta kinerja auditor, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang di luar perusahaan. Selanjutnya, kan- Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen adalah bagian penting dalam dewan yang dibuat untuk memastikan bahwa kinerja manajemen bisa diawasi dengan adil berdasarkan POJK nomor 33 tahun 2014. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dekat dengan manajemen, pemegang saham utama, atau pihak lain yang dapat memengaruhi cara mereka bertindak secara mandiri dan membuat keputusan hanya demi kepentingan perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada kepemilikan institusional. Nah, kepemilikan institusional adalah saat lembaga keuangan seperti perusahaan, asuransi, dana pensiun, bank, dan perusahaan investasi memiliki saham di sebuah perusahaan. Berbeda dengan pemegang saham retail yang cenderung pasif, pemegang saham institusi memiliki investasi dalam jumlah besar yang membuat mereka berkepentingan langsung terhadap performa kinerja serta nilai perusahaan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Nah, adapun hipotesisnya yaitu eh, H1 untuk Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ada H2, ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H3, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. H4, mekanisme good corporate governance secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Next. Nah, materi yang terakhir ada metode penelitian. Next slide. Nah, eh, dalam penelitian ini menggunakan dua variabel sebagai berikut, yaitu variabel independen X untuk good untuk good corporate governance-nya. Untuk variabel dependennya Y untuk kualitas laporan keuangannya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatory dengan data sekunder dari laporan tahunan dan keuangan perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2025 yang diambil melalui teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda setelah uji asumsi klasik untuk menguji pengaruh good corporate governance terhadap kualitas laporan perusahaan. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu menurut Sugiono 2019 metode eh, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan arsip atau laporan yang sudah ada dan relevan dengan dengan masalah penelitian. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang pertama itu eh, identifikasi sumber data. Penelitian ini terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data yang relevan, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2023 sampai dengan 2025. Eh, Data perusahaan diperoleh dari situs resmi eh, pada BI di alamat. Kemudian dua, ada pengumpulan dokumen. Penelitian mengunduh dokumen berupa laporan tahunan, laporan keuangan audit yang digunakan untuk memperoleh data mengenai kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, ada seleksi dan klasifikasi dokumen. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan seleksi terhadap dokumen yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu laporan perusahaan manufaktur yang aktif, dan menerbitkan laporan lengkap selama periode 2023 sampai dengan 2025.
Kemudian ekstra data, informasi yang relevan dari laporan keuangan dan laporan tahun kemudian dicatat secara sistematis eee, dalam tabel data penelitian. Data yang diambil mencakup variabel independen dan variabel dependen. Kemudian, yang kelima, verifikasi dan validasi data. Penelitian melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dicatat untuk memastikan keakuratan dan konsisten antara data yang diambil dengan dokumen sumber. Kemudian yang terakhir ada penyusunan database penelitian. Data yang telah diverifikasi disusun dalam bentuk database penelitian yang siap digunakan untuk analisis statistik guna menguji pengaruh good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sampel perusahaan manufaktur. Untuk teknik analisis datanya, yaitu menggunakan data kuantitatif merupakan proses pengelolaan data numerik melalui teknik statis guna menghasilkan kesimpulan yang objektif terhadap hubungan antara variabel penelitian. Yang pertama ada statistik deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik, kemudian ada analisis regresif linear berganda, kemudian uji koefiensi determinasi, kemudian uji hipotesis dan interpretasi hasil analisis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya,